Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang apakah saham ini bisa dikatakan sebagai investasi seumur hidup, dividennya besar, labanya tumbuh, harganya oke, dan fundamentalnya bagus. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham Bank Mandiri atau dengan kode BMRI. Nah, ini merupakan ringkasan kinerja di tahun 2022 untuk aspek profitabilitasnya. Dalam hal ini pendapatannya mengalami peningkatan, NIM-nya juga naik, rasio NPM turun, CAR naik, total aset naik, dan total DPK naik. Kesimpulannya, laba bersih perusahaan mengalami peningkatan sekitar 46,9% dalam satu tahun terakhir. Nah, sekarang kita lihat sekilas untuk kinerja harga saham perusahaan. Di tahun 2022, BMRI mencetak kinerja yang luar biasa di mana harga sahamnya mengalami peningkatan sekitar 41%. Angka itu tentu lebih tinggi dibandingkan kenaikan IHSG dan bank besar lainnya. Nah, sekarang kita lihat untuk pertumbuhan kredit dan DPK untuk Bank Mandiri. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk pertumbuhan kreditnya, Bank Mandiri jauh lebih unggul dibandingkan pertumbuhan kredit industri dengan kenaikan sekitar 12,6%. Untuk pertumbuhan DPK, Bank Mandiri juga lebih unggul dengan peningkatan sekitar 16,3% dan peningkatan pertumbuhan industri hanya sekitar 9% saja di Desember tahun 2022. Nah, bagaimana dari sisi dana murah atau kasa rasionya? Ternyata Bank Mandiri semakin baik dengan pencapaian kasa rasio sekitar 77,6%. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan kasa rasio bank pada umumnya dengan porsi 73,4%. Sekarang kita lihat beberapa inisiatif digital yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam bentuk inovasi digitalnya. Ada Livin, Kopra, dan New Digital Smart Branch. Nah, kita lihat sekilas untuk aksi korporasi yang dilakukan di tahun 2022, di mana ada dua hal. Yang pertama adalah pelunasan atau pembayaran pokok obligasi Bank Mandiri tahap 2 tahun 2017. Dan yang kedua, adanya penambahan penyertaan modal PT Bank Syariah Indonesia. Sebagai informasi, Bank Mandiri merupakan salah satu pemegang saham pengendali di PT Bank Syariah Indonesia atau dengan kode saham BRIS. Nah, sekarang kita lihat sekilas untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pada bulan Oktober saham Bank Mandiri selalu mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir, setidaknya sejak tahun 2014 hingga 2022, di mana probabilitas kenaikannya adalah 100%. Tapi di bulan September, saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 22% saja. Nah, selama tahun 2023, saham BMRI ini masih naik 5,2%. Sekarang kita akan bahas laporan keuangannya yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Nah, untuk data per 31 Maret tahun 2023, total aset Bank Mandiri berjumlah sekitar 1.908 triliun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, dari total aset ini, aset tetap Bank Mandiri hanya 78,8 triliun saja. Dan mayoritasnya berasal dari kredit yang disalurkan sebanyak 1,109 triliun rupiah. Nah, di sini ada yang menarik di mana meskipun terjadi kenaikan kredit yang diberikan, tapi cadangan kerugian penurunan nilainya mengalami penurunan. Di sini bisa disimpulkan bahwa perusahaan semakin optimis dengan kualitas kredit perusahaan sehingga mereka hanya mencadangkan kerugian penurunan nilai yang lebih kecil dibandingkan tahun 2022. Sekarang kita lihat sekilas untuk rincian kredit yang disalurkan oleh Bank Mandiri ini, khususnya dari aspek kolektabilitas. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dari 1.109 triliun kredit, ada 1076 kredit yang memiliki kolektabilitas lancar alias tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran. Dan untuk kolektabilitas 2-nya berjumlah 29,6 triliun, kolektabilitas 3-nya atau kurang lancar berjumlah 1,1 triliun, kolektabilitas 4-nya diragukan berjumlah 1,6 triliun, dan kolektabilitas macetnya hanya 719 miliar saja. Nah, sekarang kita lihat sekilas untuk kredit yang disalurkan dalam aspek jangka waktunya.
Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dari jumlah kredit 1.109 triliun, mayoritasnya memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun, baik itu mata uang rupiah maupun mata uang asing, dengan jumlah sekitar 6-700 triliun rupiah. Dan kemudian ada juga kredit dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dengan nominal sekitar 105 triliun. Nah, sekarang kita bahas untuk simpanan dana nasabahnya, dalam hal ini adalah DPK. Teman-teman bisa lihat di sini jumlah simpanan dana nasabahnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan mayoritas komposisinya berasal dari saldo tabungan dengan nominal 477 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi secara overall, giro tabungan dan deposito semuanya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Kemudian kita bahas dari aspek ekuitasnya, perusahaan punya jumlah ekuitas yang mencapai 217 triliun rupiah, yang mana angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Mayoritas ekuitasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 149 triliun rupiah. Nah, kemudian kita bahas dari aspek laba ruginya, total pendapatan bunga dan syariah berjumlah 31,3 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk total beban bunganya juga mengalami peningkatan dari 5,4 menjadi 8,3 triliun di tahun 2022. Tapi karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar menyebabkan pendapatan netonya masih bisa tumbuh dari 20,4 naik menjadi 23 triliun di tahun 2022. Nah, kita lihat sekilas untuk rincian pendapatan bunga dan pendapatan syariahnya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritas berasal dari pendapatan bunga kredit sebanyak 19,3 triliun. Angka ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022. Selain itu ada juga pendapatan bunga dari obligasi pemerintah dan keuntungan dari pendapatan syariah. Sekarang kita lihat untuk rincian beban bunga dan beban syariah. Nah, untuk beban bunga yang terbesar berasal dari saldo giro sebanyak 2,5 triliun rupiah dan angka ini mengalami lonjakan yang signifikan dibandingkan tahun 2022. Selain itu ada juga deposito berjangka dengan jumlah beban bunga sekitar 2,2 triliun rupiah. Kemudian kita bahas dari aspek pendapatan provisi dan komisi. Ternyata pendapatan provisi komisi dari penyaluran kredit memiliki komponen terbesar dengan jumlah 955 miliar rupiah. Selain itu ada juga pendapatan dari transaksi e-channel sebanyak 877 miliar rupiah. Dan ada juga komponen yang cukup berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan provisi komisi seperti kartu kredit dan pengiriman uang clearing serta inkaso. Nah, kemudian kita akan bahas untuk komponen pembentukan cadangan kerugian penurunan nilainya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa terjadi penurunan dari 4 triliun turun menjadi 3,6 triliun rupiah. Di sini bisa disimpulkan bahwa perusahaan ini punya kualitas kredit yang semakin baik di tahun 2023. Hal itu terbukti dengan adanya penurunan cadangan kerugian penurunan nilainya. Nah, kita lihat untuk dampaknya terhadap laba periode berjalan. Laba perusahaan tumbuh dari 10 triliun naik menjadi 12,5 triliun di Q1 tahun 2023 ini. Kemudian kita akan bahas historical EPS-nya. EPS di tahun 2023 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir ini. Dan hal ini merupakan suatu prestasi bagi Bank Mandiri secara keseluruhan. Untuk aspek dividen, saham ini tidak diragukan lagi di mana mereka konsisten membagi dividen setiap tahunnya. Yieldnya sekitar 5% per 9,7 dengan PBV 2,24 kali. Yang artinya harga sahamnya dijual lebih mahal dari modal per lembarnya. NPM 30 dengan ROE 23%. Angka yang bisa dikatakan masih sangat baik. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 30,6%, sempat di 5.500, tapi sempat juga di 1.830. Sekarang kita lihat untuk historical PBV-nya, rata-rata dalam 3 tahun terakhir di angka 1,74 kali. Tapi, harga pada saat video ini dibuat diperdagangkan pada PBV 2,24 kali, yang berarti jauh lebih mahal dibandingkan rata-rata PBV 3 tahun terakhirnya. Demikianlah pembahasan singkat saham BMRI. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri.
Nah, sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Untuk detail pembahasan, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Untuk detailnya, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan ini bisa membantu. Untuk detailnya juga silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.